Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nah, sahabat Wahyu semua? Semoga sahabat Wahyu dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah di bulan puasa ini bincang bersama sahabat Wahyu masih bisa membersamai sahabat Wahyu semua dan insya Allah tema atau judul kita kali ini yaitu mengapa harus khawatir dengan UU Undang-Undang TNI, akankah demokrasi terancam? Sebelumnya saya akan membacakan salah satu berita yang berjudul Mengapa Harus Khawatir dengan Revisi Undang-Undang TNI dan Dwi Militer. Ini saya ambil dari CNN tanggal hari Senin 17 Maret 2025. Jakarta CNN Indonesia, DPR RI dan pemerintah terlihat buru-buru membahas revisi undang-undang atau RUU Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Bahkan pada 14 sampai 16 Maret kemarin mereka menyewa hotel mewah Fairmont untuk melakukan konsinyering pembahasan secara tertutup. Belum diketahui pos anggaran mana yang dipakai untuk membiayai kegiatan tersebut. Dan tindakan ngebut ini berujung pada kemarahan publik. Jadi pada Sabtu tanggal 15 Maret sore jelang malam, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan termasuk pemerhati bidang pertahanan menggeruduk rapat tersebut. Mereka dengan tegas menyatakan penolakan terhadap pembahasan maupun substansi dari revisi Undang-Undang TNI ini. Di situ disampaikan bahwa Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwi fungsi ABRI. Hentikan proses pembahasan RUU TNI ini, seru Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Andri Yunus. Nah, aksi yang dijamin konstitusi itu justru direspon negatif. Dan kantor Kontras di Kuitang, Jakarta Pusat didatangi 3 orang tak dikenal pada dini hari 16 Maret 2025 dan di saat bersamaan Andri Yunus diteror oleh kontak tak dikenal. Baik, alhamdulillah saya sudah dibersamai oleh Bang Rocky, narasumber utama dari Bincang Bersama Sobat Wahyu. Bang Rocky, kita ketahui setelah terjadinya pembahasan RUU TNI ini sebagai apa ya banyak pihak yang menolak, kan? Kemudian uh, hal ini juga banyak kejanggalan yang terjadi ini dilakukan di dalam hotel, kemudian itu pun bukan hari kerja, dilakukan malam-malam sehingga banyak pihak menyayangkan hal ini terjadi gitu kan, apalagi di saat pemerintah kita sedang melakukan efisiensi. Nah, pertanyaannya apakah memang uh, seberbahaya apa undang-undang TNI ini jika nantinya disahkan, begitu Bang Rocky? ya, sebenarnya saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat fenomena yang terjadi, memang masyarakat sipil khawatir ya terjadinya kembali laginya di fungsi ABRI. Saya pikir itu kekhawatiran masa lalu ya. Tetapi memang perlu kita juga antisipasi apa sih pasal-pasal yang menjadi persoalan seriusnya di situ yang membuat itu menjadi kembalinya dwi fungsi ABRI atau TNI hari ini. Nah, kalau kita lihat melaksanakannya pembahasan di luar gedung DPR, ini saya pikir juga Iya, kritik buat pemerintahan Pak Prabowo ini. Katanya mau efisiensi gitu. hmm, Efisiensi kan ada gedung rapat di DPR. Kenapa iya, harus nyewa hotel mewah, hotel mahal, bintang 5, dan seterusnya. Dan itu biayanya lebih mahal kan gitu kira-kira. Jadi ini hmm, kontraproduktif dengan kebijakan efisiensi. Tentu masyarakat bertanya kenapa bisa begitu, ada masalah apa, hmm, dan kenapa harus rapatnya di hotel mewah, padahal gedung iya, DPR-nya ada. Kemudian juga kenapa harus di hari libur dan seterusnya. Itu biasa kalau kalau rapat diperlukan mendadak demi kepentingan negara dan bangsa kan mereka siap berkorban di hari libur pun. oke, Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa hari libur dan di hotel mewah padahal kebijakannya kan harus efisiensi. Nah, itu memang iya, tidak bisa terjawab di publik. Karena tidak bisa terjawab di publik dan tidak dijelaskan dengan jelas, maka timbullah praduga bahwa ada sesuatu yang menarik hmm, atau bahkan mungkin ditutup-tutupi oleh pemerintah DPR terutama dalam membahas RUU TNI ini.
Dan itu membuat kecurigaan itu makin besar sehingga muncullah berbagai dugaan dan pertanyaan publik. Dan mestinya itu tidak terjadi kalau dilaksanakan secara transparan, dijelaskan, misalnya hari ini kita bahas pasal ini Ya. di gedung DPR yang secara umum dan seterusnya. Saya pikir itu publik bisa memahami. Tetapi begitu dibawa keluar di hotel yang mahal, kemudian kebijakannya padahal efisiensi bertentangan, nah itu yang membuat tanda tanyanya makin besar. Begitu, Bung Wayu. Baik. Kemudian mengapa publik begitu khawatir, Bang Rocky, jika terjadi lagi apa ya dui fungsi ABRI ini? Apakah memang apa ya masyarakat atau rakyat Indonesia itu masih trauma dengan masa Orde Baru, Bang Rocky? Ya, iya, kalau kalau para aktivis 98 tentu sangat paham ya, karena merasakan bagaimana hidup di masa Orde Baru dengan difungsi ABRI yang begitu ketat dan begitu masif, eh, di mana kebebasan sipil jadi berkurang, atau bahkan tindakan represi juga makin kencang, walaupun di era demokrasi juga hari ini tindakan represif juga makin kuat gitu. Kalau Hmm. di masa lalu ada ormas yang ditekan, dibubarkan, di, diintimidasi, di era demokrasi pun ada juga ormas-ormas atau kelompok-kelompok yang ditekan, diintimidasi, dikriminalisasi, sama saja. Di masa di masa demokrasi liberal ini, demokrasi sekuler, maupun di masa Orde Baru. Hanya bedanya mungkin di masa Orde Baru itu begitu membekas bagi para aktivis, sehingga di masa Orde Reformasi ini para aktivisnya jadi para pejabat kan posisinya gitu, ingin mengulangi Iya. dan menikmati masa Orde Baru. Jadi kalau ditanya seberapa bahayanya, seberapa besarnya, yang menikmati, yang merasa khawatir itu tentu publik. Tetapi bagi para aktivis yang dulu ada di luar, kemudian masuk ke dalam lingkaran sistem hari ini, dia menikmati sehingga terjadi lagi keinginan untuk merevisi Undang-Undang TNI dan cenderung mengarah diduga kembali kepada masa lalu menjalankan dui fungsi ABRI atau minimal menjadi pintu masuk untuk menjalankan praktek seperti di masa lalu yaitu dui fungsi ABRI. Saya pikir itu yang menjadi kekhawatiran publik, di mana selama Orde Baru kan nampak kita cenderung kepada negara militeristik, eh, satu komando, bahkan semua dipaksakan dari pusat ke daerah. Nah, muncul era reformasi kan ada otonomi daerah, yang mungkin Iya. nanti ke depan bisa ditarik kembali otonomi daerah maupun Hmm. kembali kepada masa jalur komando dan seterusnya. Itu yang mungkin dikhawatirkan oleh publik. Nah, ketika prajurit aktif itu bisa menduduki jabatan sipil, itu yang diatur di pasal 47 draftnya ya, itu Iya. pasal ayat 1 maupun ayat 2. Kalau ayat satunya itu kan prajurit yang aktif bisa mengisi jabatan sipil di beberapa kementerian dan lembaga atas kepentingan untuk Hmm. kepentingan negara ya, atau bangsa dan negara dan seterusnya itu. Tetapi kalau di pasal ayat 47-nya ayat 2-nya itu kan dimungkinkan kalau diperlukan oleh negara Iya. dengan kebijakan presiden. Nah, kalau kalau itu kan sangat subjektivitas presiden nanti. Bisa Iya. saja ada peluang dimasukin jabatan sipil itu oleh para tentara aktif. Kalau tentaranya sudah tidak aktif, dia sudah pensiun, saya pikir tuh publik nggak mempersoalkan selama ini. Tetapi begitu Hmm. ada klausul boleh jabatan sipil diisi oleh tentara atau prajurit yang masih aktif, nah itu yang dikhawatirkan muncul di fungsi ABRI itu. Dan kalau itu terjadi, ada pengalaman publik mempertanyakan bagaimana kalau terjadi praktek korupsi. Apakah Hmm. tentara aktif ini akan dihukum dengan hukum sipil atau dihukum Iya. dengan hukum militer? Nah, kalau hukum militer kan kembali ke satuannya, padahal prakteknya di jabatan sipil gitu. Nah, itu yang jadi Hmm. polemik. Apakah seperti itu yang dikehendaki gitu. Nah, ini yang di lingkungan publik masyarakat sipil itu jadi banyak pertanyaannya di situ, Bung Andi. Baik. Kemudian apakah dengan misalkan prajurit aktif tersebut menjabat gitu kan di lingkungan sipil di kementerian, kan publik menanyakan, emang apakah memang bisa memberantas korupsi yang sudah sangat apa ya
sepertinya setiap Masif hari ya. itu ada berita korupsi yang Hmm. sangat masif begitu Bang Rocky. Iya. Jadi kalau kita lihat kan posisinya itu bisa iya bisa tidak. Hmm. Dalam praktek hari ini kan kalau kita lihat korupsi itu dilakukan di berbagai lini, gitu. Hmm. Mulai dari di kalangan sipil maupun kalangan militer kan gitu posisinya. Bahkan kita pernah punya catatan di publik itu ada pejabat militer yang diduga terkait dengan apa eh, korupsi di beberapa di suatu lembaga atau badan. Kemudian Ya. kan posisinya jadi sulit itu untuk diproses karena dia posisi tentara aktif sehingga harus dikembalikan ke satuannya atau ke hukum militer. Nah, itu yang menjadi persoalan di kalangan publik. Apakah mungkin bisa memberantas korupsi? Sebenarnya Hmm. pemberantasan korupsi itu bukan terkait dengan militer dan non militer. Di beberapa pemerintahan sipil pun sebenarnya korupsi bisa dihilangkan atau bisa ditekan habis. Di kalangan tentara militer pun atau negara yang otoritarian justru praktek korupsi juga bisa tinggi. Kalau berkaca dari berbagai negara itu, semestinya kita tidak mempersoalkan apakah kalau sipil yang megang kemudian praktek korupsinya meningkat, kalau dipegang Ya. oleh jurid tentara korupsinya bisa tidak meningkat. Kan belum terjadi itu. Jadi dua-duanya masih memungkinkan prakteknya gitu. Dan dikhawatirkan oleh publik kalau dipegang oleh sipil juga meningkat, dipegang oleh militer juga sama saja, apa bedanya gitu. Sementara kita justru kehilangan peluang untuk Hmm. membentuk tentara yang semakin profesional dengan banyak dimasukkan ke wilayah sipil gitu. Nah, kalau Hmm. itu dilakukan berarti kan tentara kita tidak lagi melaksanakan fungsinya secara profesional di bidang pertahanan maupun perang, tetapi justru banyak mengurus administratif gitu atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya untuk kegiatan sipil. Nah, pendekatannya tentu beda. Kalau pendekatan sipil itu kan cenderung kepada prosperity approach, sementara kalau dari segi tentara atau keprajuritan tentu pendekatannya justru security approach atau ya lebih cenderung pada lebih baik lebih aman daripada orang sejahtera tapi tidak aman. Ya, kalau orang sipil kan lebih baik cenderung lebih sejahtera karena sejahtera dianggap nanti menimbulkan keamanan gitu. Jadi sama-sama ini punya peluang. Jadi kalau menurut saya peluang untuk memberantas korupsi dipegang oleh sipil bisa saja, dipegang oleh militer bisa saja. Peluang untuk praktek korupsi meningkat dipegang oleh sipil maupun dipegang oleh militer juga sama saja. Karena praktek di berbagai negara begitu, Bung Wahyu. Ada negara Baik. yang dipegang oleh sipil bisa juga rendah korupsinya, tapi dipegang oleh militer juga bisa juga korupsinya juga tinggi. Kira-kira begitu. Baik, artinya memang apa yang dinyatakan oleh Bang Rocky ini sejalan dengan data yang ada ya. Artinya memang sebenarnya pemerintahan yang sebelumnya pun sebenarnya sudah mengangkat beberapa anggota TNI aktif di apa ya menempati jabatan-jabatan karena berdasarkan catatan Ombudsman tahun 2020 itu terdapat 564 komisaris BUMN yang terindikasi rangkap jabatan. Jadi 27 orang diantaranya adalah anggota TNI aktif, sementara 13 orang adalah anggota Polri aktif. Dan yang terbaru Bang Rocky, bahwa Menteri BUMN menunjuk perwira TNI aktif yakni Maizen Novi Helmi Prasetya menjadi Direktur Utama Bulog. Artinya memang ini sebenarnya meskipun undang-undang ini belum diberlakukan, tetapi penempatan anggota TNI aktif di di dalam pemerintahan atau mempunyai jabatan-jabatan tertentu ini sudah dilaksanakan. Nah, bagaimana Bang Rocky menyikapi hal ini? Sementara sebenarnya undang-undangnya sendiri belum belum disahkan begitu Bang Rocky. Ya, sebenarnya justru ketika undang-undangnya nanti disahkan justru mendapat legalitas yang lebih kuat. Itu yang dikhawatirkan oleh publik. Kalau hari ini kan masih malu-malu ya mengisi jabatan Ya. sipil diisi oleh kalangan TNI Polri itu masih agak terbatas gitu karena khawatir ya terjadi kegaduhan publik. Tetapi ketika nanti undang-undangnya disahkan dan itu legal, maka mungkin bisa akan lebih masif lagi gitu. Jadi Hmm. kalau hari ini misalnya jabatan tadi komisaris, jabatan PSSI, jabatan Ya. macam-macam itu lingkungan sipil Ya. yang mestinya dipegang oleh masyarakat sipil, kemudian diisi oleh TNI Polri. Hari ini mungkin terjadi, walaupun undang-undangnya belum disahkan,
Tetapi itu sudah terjadi cuma tidak masif Hmm. karena mungkin masih malu-malu lah ya, ataupun menjaga supaya tidak terlalu ribut atau tidak terlalu gaduh. Tetapi jika nanti undang-undangnya itu bisa disahkan, itu saya pikir akan jauh lebih masif lagi, gitu. Nah, Hmm. cuma tadi yang saya bilang, justru bangsa ini akan merugi karena kehilangan tentara-tentara yang profesional, dilatih perang, dilatih militer. Dia bukan dilatih untuk menjadi pejabat sipil gitu. Hmm. Ujung-ujungnya ditaruh di pejabat sipil sehingga profesionalisme kemiliterannya itu tidak berfungsi bagi kepentingan Ya. negara sampai akhir masa jabatannya gitu, sampai akhir masa karirnya gitu. Semestinya kan dia semakin matang, semakin puncak, negara ini makin untung dapat aparat yang profesional di bidang militer, di bidang TNI maupun Polri. Tapi begitu dia Hmm. digeser ke sipil kan sayang sekali, sudah berlatih mahal-mahal, di negara membiayai begitu mahal, jenjangnya begitu lama, ujung-ujungnya dia menjabat jabatan sipil yang semestinya nggak perlu dilatih macam-macam itu gitu. Jadi dia mungkin dari awal dilatih untuk administratif gitu, dan pendekatannya pendekatan prosperity approach atau pendekatan kesejahteraan untuk pelayanan. Tapi kalau nanti pendekatannya kembali ke security approach atau dengan pertimbangan keamanan jauh lebih besar, maka negara ini akan jadi lebih kaku. Itulah yang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil atau aktivis-aktivis sipil itu. Mereka menganggap khawatir negara ini jadi negara otoriter, Hmm. kaku, tidak lagi demokratis gitu. Itu yang mungkin Ya. dibayangkan. Nah, begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Ya memang DPR sendiri menjawab bahwa sebenarnya rapat ini terbuka begitu. Kemudian ada juga salah satu jenderal juga menyatakan ya kalau masyarakat masih menolak itu pemikirannya masih kampungan begitu Bang Rocky. Tapi ini dari Ya. satu sisi yang kontra, misalnya kita ambil dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, memandang bahwa usulan revisi Undang-Undang TNI ini bertentangan dengan agenda reformasi TNI yang semestinya mendukung TNI menjadi tentara profesional tadi seperti yang Bang Roy sampaikan. Dan Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arif Maulana mengatakan DPR dan Presiden melalui usulan revisinya justru akan menarik kembali TNI ke dalam peran sosial politik. Bahkan ekonomi bisnis yang di masa Orde Baru terbukti tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil, serta merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi. Dan selain itu juga revisi undang-undang ini justru akan mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas atau kekebalan hukum anggota TNI. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan dua pro dan kontranya tadi? Iya, saya pikir bagi yang pro, kita juga eh, bisa akan mendapatkan manfaat bahwa memang kalau misalnya negara ini tingkat keamanannya tidak terlalu tinggi dengan security approach, menempatkan prajurit-prajurit aktif di beberapa jabatan sipil, saya kira memang ada kalanya diperlukan gitu. Hmm. Tetapi justru eh, dalam upaya reformasi itu kan berupaya meminimalisir itu dan mendorong supaya tentara itu profesional di Hmm. bidangnya, perang, pertahanan, sehingga kita dari bangsa ini saya bangga melihat TNI kita, Polri kita itu profesional dalam menangani berbagai kasus, perkara, masalah tentang pertahanan dan keamanan. Kita bisa bangga dan negara ini jadi aman. Tapi begitu tentara-tentara ini masuk di jabatan sipil kan meninggalkan profesionalisme dia gitu. Sehingga Hmm. ini yang dikhawatirkan. Nah, para pejabat sipil yang dari awal dididik, dilatih, sekolah, ikut diklat ini, diklat itu, ikut pembekalan ini, pembekalan itu, workshop ini, workshop itu yang terkait dengan kegiatan sipil. Nah, jadi Ya. eh, bingung dia ujung-ujungnya toh tidak bisa menduduki jabatan itu karena posnya diisi oleh dari kalangan TNI Polri. Saya pikir itu yang akan menjadi persoalan ke depan gitu. Nah, apalagi kita bisa melihat bahwa job hari ini struktur pemerintahan kita begitu gemuk baik di kementerian Ya. maupun di berbagai lembaga dan badan. Kalau nanti di sipil diberi ruang juga, militer diberi ruang juga, maka yang terjadi adalah posisi jabatan-jabatan itu akan terus bertambah dan Hmm. kita akan bertentangan dengan prinsip efisiensi itu. Yang terjadi Iya. justru inefisiensi gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita khawatirlah itu akan terus terjadi, berkembang terus, strukturnya akan makin gemuk, makin besar dan makin obesitas. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Pertanyaan terakhir, Bang Rocky. Apakah ada dalam catatan sejarah Islam tentunya tentang apa ya implementasi dui fungsi militer ini dan bagaimana sebenarnya pengaturan jabatan sipil?
dan militer yang pernah dipraktekkan di masa Nabi atau para khalifah setelahnya, Bang Rocky? Ya, saya pikir di masa Nabi itu sangat jelas bahwa jabatan militer sebagai panglima perang itu memang diduduki oleh orang-orang yang punya keahlian tempur, keahlian peperangan itu memang didudukan di sana. Sementara para sahabat yang tidak punya keahlian perang, tidak pernah berperang, tidak punya itu, menjadi pengikut saja. Dia posisi jabatan-jabatan sipil yang diisikan. Jadi ini saya pikir diletakkan pada porsinya. Misalnya kalau kita lihat Khalid bin Walid itu kan posisinya panglima perang di mana-mana. Ya. Dia memimpin pasukan. Ya memang keahliannya di situ gitu, Hmm. sehingga tidak dipaksakan menjadi jabatan sipil, misalnya diangkat menjadi wakil khalifah atau diangkat menjadi khalifah kan enggak gitu. Jadi ya sudah yang Ya. perang jago perang ditaruh di pasukan ahli di situ, profesionalismenya situ. Sementara orang-orang yang punya keahlian berdagang, keahlian bisnis diserahkan untuk berbisnis. Sehingga seperti Abdurrahman bin Auf ya berbisnis saja dia, tidak diangkat jadi Hmm. panglima perang gitu. Jadi ini yang menurut saya eh, para sahabat dan di masa Nabi itu menggambarkan bahwa on the right man on the right job. Iya. Sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya. Kalau ahli perang, ahli profesional di bidang pertahanan keamanan, di bidang keamanan ya diserahkan ke jabatan itu. Jangan dipaksakan Hmm. jadi pedagang gitu. Jangan dipaksakan ngurusi bisnis, ngurusi apa bulog, ngurusi gabah, ngurusi olahraga dan seterusnya itu makin apa tidak profesional nanti. Justru kita Hmm. pingin ya kalau misalnya olahraga diurus oleh orang-orang yang punya keahlian di bidang olahraga sampai puncak nah dia ngurus itu sehingga punya pengalaman dan punya apa track record yang baik tentang profesional di bidang olahraga. Jangan diisi lagi jabatan dari Polri maupun TNI gitu. Itu kan jadi aneh gitu. Nah itu menurut saya yang tidak nyunah di situ. Sementara di masa Hmm. para sahabat dan khalifah kan sudah dicontohkan itu. Bahwa Abdurrahman bin Auf ya kalau memang dia ahli di dalam bisnis, suruh ngurus bisnis saja. Jangan disuruh Ya. ngurus tentara, kan kacau nanti kalau suruh ngurus tentara. Nanti tentara dibisniskan pula kalau dari nilainya awalnya pebisnis, kan gitu posisinya. Sebaliknya juga bagi yang dari awalnya jago perang, disuruh ngurus bisnis aja jadi perang juga bisnisnya gitu. Jadi kan repot tuh. Nah ini maksud saya, kalau lihat di masa Nabi, didudukan sesuai porsinya. Kata Nabi, apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jangan sampai negara ini hancur gara-gara jabatan-jabatan itu diserahkan kepada ahlinya. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik. Masya Allah, penjelasan yang sangat komprehensif, Bang Rocky. Tapi sebenarnya kita sudah di akhir penghujung bincang-bincang kita, Bang Rocky. Tapi sebelum kita tutup, sepertinya sahabat W ingin mendengarkan closing statement dari tema kita, mengapa harus khawatir dengan UU TNI? Akankah demokrasi terancam? Silakan, Bang Rocky. Saya pikir memang kita perlu juga khawatir kalau negeri ini diatur secara otoritarian. Juga kita khawatir juga kalau negeri ini diatur secara demokrasi yang kebablasan, Hmm. demokrasi yang sekuler, yang biayanya sangat mahal, kita juga khawatir juga gitu. Jadi Ya. bukan berarti kita harus pro kepada demokrasi yang liberal, kita Hmm. anti kepada pemerintahan yang pendekatannya keamanan dengan para Hmm. prajurit yang aktif duduk, tapi kan tidak dua-duanya. Bagus kita proporsional saja, bahwa kalau memang diperlukan bahwa daerah-daerah tertentu atau tempat-tempat tertentu yang membutuh pendekatan keamanan, kita pasang prajurit aktif di situ. Ya. Tapi kalau daerah itu memang butuh perkembangan bisnis yang bagus dan itu cenderung kita pasang orang yang profesional di situ. Jadi saya pikir di sinilah letaknya. Dan para pembuat undang-undang ini, saya pikir belajarlah dari catatan sejarah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu. Hmm. Letakkanlah sesuatu pada porsinya dan berikanlah pengelolaan sesuatu diserahkan kepada ahlinya. Jangan sampai menyerahkan sesuatu yang kepada yang bukan ahlinya, karena tunggu saja kehancurannya. Nah, jangan sampai negeri ini hancur gara-gara kita itu mengotak-atik, menempatkan sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Saya pikir di situ kuncinya, Bung Wahyu. Baik, baik. Masya Allah. Terima kasih Bang Rocky dan kepada sahabat Wai semua. Mudah-mudahan ini juga menambah wawasan kita dan apabila sahabat Wai menginginkan atau ingin memberikan komentar ataupun pandangannya silahkan ditulis di kolom chat yang tersedia. Dan kepada Bang Rocky, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita masih bisa sering bincang-bincang bersama, bincang santai ini. Dan saya Witomo, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu di bincang bersama sahabat Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.